Yang ditakutkan dari diabetes itu bukan gula tinggi, tapi kesemutan di jari yang gak sembuh-sembuh. Kenapa bisa demikian? Karena kesemutan yang gak sembuh-sembuh adalah indikator diabetes sudah berada di stadium 3, di mana telah terjadi kerusakan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Kalau dalam bahasa medisnya adalah diabetic peripheral neuropathy. Jadi, jika Anda penderita diabetes, coba Anda rasakan atau tanyakan kepada orang tua, pasangan, atau orang terdekat Anda yang memiliki riwayat diabetes, apakah jari-jari tangannya atau jari kakinya kebas gak sembuh-sembuh? Kalau iya, berarti sistem saraf perifernya mengalami kerusakan. Lantas, apa penyebab dan dampaknya bagi organ dalam? Kerusakan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi tersebut diakibatkan karena kurangnya darah yang mengalir ke dalam sistem saraf tersebut. Kurangnya aliran darah tersebut disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri oleh timbunan plak-plak glukosa dan natrium atau plak-plak yang berasal dari kombinasi glukosa dan kolesterol. Di mana ketika saraf perifer rusak, maka fungsi sebagai indera perasa akan terganggu. Inilah yang menyebabkan kebas di bagian jari tidak sembuh-sembuh. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika pembuluh darah ini menyempit atau tersumbat, maka suplai darah yang berfungsi mengantar nutrisi, mengantar oksigen, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh sebuah jaringan tidak dapat terpenuhi. Inilah yang menyebabkan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi lama-kelamaan akan mengalami kerusakan karena kekurangan suplai nutrisi, suplai oksigen, dan lain-lain. Padahal, kita tahu bersama bahwasanya salah satu fungsi saraf tepi adalah sebagai indera perasa. Jadi, ketika saraf tepi bermasalah, maka indera perasa akan terganggu. Awalnya kebas, tapi jika kita mengabaikannya, maka saraf perifer atau saraf tepi ini akan mengalami kerusakan total. Sehingga inilah yang akan menyebabkan tubuh mengalami mati rasa. Dengan kata lain, sebenarnya kebas di jari-jari ini adalah sebuah peringatan dari tubuh kita bahwa ada yang rusak pada bagian organ dalam kita. Sekali lagi, kalau kita mengabaikannya, maka lama-lama pasti akan mati rasa. Kemudian timbullah penyakit-penyakit komplikasi diabetes seperti jantung, kebutaan, gangren, atau perseneling letoy, dan lain-lain. Jadi, penyakit itu bukan tiba-tiba datang, tapi selalu ada proses dan peringatan dari tubuh kita. Cuma kadang kitanya lah yang mengabaikannya. Oleh karenanya, ketika seseorang sudah mengalami rasa kebas diabetes, segeralah ambil tindakan penyembuhan dengan cara yang pertama, konsumsilah makanan atau minuman yang berfungsi melancarkan aliran darah dan membersihkan pembuluh darah yang terhambat yang disebabkan oleh kristal glukosa. Tujuannya adalah supaya aliran darah, suplai nutrisi, suplai oksigen, dan lain-lain kembali normal. Sehingga ketika suplai aliran darah ini lancar, sistem saraf perifer dan organ dalam akan kembali normal. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi seperti quercetin, flavonoid, glikosida, asam amino esensial, vitamin A, B, C, D, E, K, mineral makro, 46 jenis antioksidan hebat, dan 46 jenis fitonutrien. Nutrisi ini sangat baik untuk membantu memperbaiki sel beta pankreas dan sel reseptor penderita diabetes yang telah rusak. Yang ketiga adalah berhenti atau stop makan makanan yang memberikan beban terlalu berat untuk kerja pankreas. Makanan tersebut seperti tepung, alkohol, gula, minyak goreng curah, dan lain-lain. Banyak yang berhasil sembuh setelah menerapkan pola hidup dan memperbaiki asupan nutrisi lengkap. Matanya terang kembali, ada yang awalnya kakinya sudah busuk, kini sudah mengering. Bahkan ada yang tidak jadi pasang ring jantung, padahal awalnya divonis harus pasang ring jantung. Intinya banyak banget yang kembali sembuh. Tapi dewasa. Tuh, like Maaf mengganggu aktivitas Bapak. Bapak dari mana? Asal saya dari Medan, Pak. Dari Medan. Istri saya juga dari Medan. Dari Medan. Sekarang tinggal di Depok. di Depok. Iya, Timur. Lantas istri saya ini 2 tahun yang lalu, Pak,
kena ginjal. Kena ginjal. Badannya bengkak. Bengkak sebesar apa? Mulai dari mukanya sampai ke bawah tuh bengkak. Bengkak. Udah nggak bisa. 2 kali ini. Iya, 2 kali. Kamu matanya ini ke dalam. Iya. Udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan mata, Pak. Nggak kelihatan mata. Ini tangan ini bengkak segini nih. Kalau diginiin, legok, taruh air, Bisa. nampung di sini air. Nggak tumpah. Nggak tumpah. Nggak tumpah. Nggak tumpah. Nah, setelah itu kena ginjal, kena stroke. Kena stroke. Stroke. Udah penyakit ginjal, udah stroke gitu ya. Ada dia 15 hari nggak ada, Pak. Nggak ada. 15 hari bulan puasa. Kalau waktu rumah sakit ada gulanya, tapi ternyata sampai sini setelah diminum obat Pak Jalil, mudah-mudahan nggak ada lagi gula, Pak. Amin. Sampai sekarang gulanya nggak ada, sekarang ginjalnya udah sembuh. Setelah diminum jam yang dari Bapak seperti yang kemarin itu, dan setelah diobatin di urut Bapak, struknya juga sudah sembuh. Sembuh ya. Karena kelamaan saya itu ngurusin ibu, saya stres, Pak. Saya kena jantung. Jadi jantung. Langsung berobat dengan ibu, dengan di Jadi sini. sekalian gitu ya. Yang dengan ibu berobat, minum obat dari Bapak, diurut Bapak semuanya. Lalu sekarang jantung saya sudah sembuh. Rasanya bagaimana emang kalau jantung? Rasanya itu jantung itu ditusuk di sini seperti besi yang dipanasin, tembus ke sini, Pak. Baru saya digantung seperti ini. Dia kata dokter mau pasang ring. Tadi kata dokter, Pasang ring. pasang ring. Ya alhamdulillah sekarang mah nggak usah dipasang ring lah. Kateter dulu. Nggak ada, Pak. Saya nggak mau. Nggak mau ya. Jadi sekarang saya sudah bebas dari penyakit jantung. Alhamdulillah. Jadi nantinya Ya. Bapak menyarankan kepada yang lain, Mudah-mudahan. apabila ada yang penyakit jantung yang mesti di ring, itu nggak usah dipasang ring. Datang aja hubungin saya Ya. dengan Jalil Ismail Ya. yang dari Jampang Kulon. Ini Tabib Jalil dari Jampang Kulon. Ya. Gitu ya. Ya, pasiennya ini Pasiennya saya udah bukti. di Depok Timur, Purwes Depok Timur, Depok, Pak. Dekat Dengan SMP Pak 3. siapa tadi namanya? Pak Haji Ali Porang Siregar. Pak Haji apa? Pak Haji Ali Porang Siregar. Nah itu tadi Ibu Haja Umi Arab. Jadi alhamdulillah sekarang udah fit dua-duanya. Udah. Jadi Bapak nggak ke dokter-dokter ini? Nah, ini buktinya. Coba, lepas. Diri. Ayo, diri. Terus, diri lagi diri. Ayo, jalan. Oh, coba lihat. Depan Pak Jalil. Ayo, Nah, jalan. tuh. Jadi sekarang udah bisa jalan. Udah. Coba. Jalan lagi kemari sini. Iya, Pak. Nanti lebaran saya pulang kampung. Jadi mau pulang kampung ini lebaran ya? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti bisa pudik ke Padang, ke Sumatera, ke Medan. Saya mau pulang lebaran ke Ah. Medan. Karena mertua perempuan masih ada satu lagi. Kalau saya udah nggak ada di rumah. Jadi alhamdulillah ya Bapak mah. Jadi selama sakit ibu sakit percayakan ke saya, Ya, Pak. Bapak juga sakit dipercayakan ke saya, dan alhamdulillah dua-duanya dengan minim Ginjalnya yang berbusa itu sekarang tidak ada lagi. tidak ada lagi. Jadi yang mestinya kalau di rumah sakit mah harus cuci darah kan gitu ya. Memang itu. Ya, mengatakan cuci darah. Di sini tanpa dicuci darah. Di sini Saya tidak menyebut rumah sakitnya. Mm-mm. Saya mungkin itu bukan rumah sakit BPJS. Bukan rumah sakit umum yang mahal. mahal 10 juta satu hari. 10 juta. Bapak tepat. Iya. Kalau di sini kan Bapak berapa biayanya? 4 juta. 4 juta. Pakai. 4 juta pakai, udah dapat obat, udah dapat terapi, Iya. sembuh lagi ya. Sembuh lagi. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. dua-duanya Terima kasih. sembuh. Ya, begitu. Jadi Bapak juga terima kasih bisa sembuh gitu ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Kalau sakit berobat Mm-mm. dah ke Bapak Jalil Ismail di Pakansari. Iya. Jangan berobat